Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah ditakdirkan bisa bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kebaikan dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita akan terus dan berlanjut nyampe nanti di yaumil akhirah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhirah kita termasuk orang yang pantas diakui sebagai pengikut beliau. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin ngajak kepada panjenengan untuk sama-sama merenung. Sebetulnya Allah menghidupkan kita, memberi kehidupan kepada kita, menjadikan kita, kemudian Dia kehendaki kita menjalani kehidupan itu di dunia ini. Itu maunya apa? Allah itu punya kehendak yang bagaimana terkait dengan skenario kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Makanya orang Jawa bilang, menungso iku kudu ngerti sangkan paraning dumadi. Artinya manusia ini harus ngerti, paham dia itu dari mana, kemudian hendak kemana, dan dia ini sekarang harus ngapain, apa yang mesti dia kerjakan terkait dengan tujuan kemana itu. Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang paripurna, itu memberi arahan terkait dengan semua itu. Kita dikasih informasi, manusia, kamu itu dari mana? Dan kamu sedang di mana? Dan kelak kamu akan kemana? Itu dikasih tahu. Sehingga ibarat orang yang sedang safar, orang yang sedang bepergian, kita itu punya kompas. Kalau orang muda sekarang bilang ada orientasi hidup. Jadi urip itu enak tujuan nih. Nggak sampai kita ini kehilangan orientasi, kehilangan tujuan, sehingga sudah nggak genah. Harus apa yang saya kerjakan, nggak punya tujuan. Terkait dengan itu, Islam menginformasikan bahwa Allah menjadikan kita, kemudian memberi sarana kehidupan agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, supaya kita beribadah kepadanya. Beribadah itu saya sering sampaikan, jangan hanya dipahami
hanya yang bersifat ritualitas. Jangan dipahami hanya yang bersifat seremonial. Kalau dalam bahasa agama yang bersifat ibadah mahdhah, seperti sholat, haji, puasa, itu ibadah. Jikalau kita lakukan itu, memang ada nilai penghambaan kepada Allah. Tapi yang harus kita pahami, ibadah itu gak ngono kuwi tok. Yang dinamakan ibadah, yang dinamakan penghambaan, enggak seperti itu tok. Jikalau ibadah hanya dipahami salat, puasa, haji, tilawatil Quran, zikir, maka Al-Quran itu hanya tidak lebih dari 30% yang berbicara tentang itu. Artinya lebih dari 70% yang dibahas sekaligus harus dipedomani manusia di dalam menjalani kehidupan ini, malah aspek-aspek di luar itu sing gak enek kaitane karo salat, zakat, poso dan sebagainya. Apakah yang lebih dari 70% itu bukan ibadah? Ibadah. Nah, maka saya sering sampaikan kepada penjenengan, banyak orang itu berpikir andai dia punya uang yang banyak, dia ingin mendapatkan predikat sebagai hamba yang baik di hadapan Allah, maka yang terpikir oleh dia membangun masjid, yang terpikir oleh dia umrah, yang terpikir oleh dia membangun musola. Padahal yang namanya amal jariyah, wakaf, itu kalau kita jujur terhadap dalil, yang paling banyak pahalanya justru jalan dan sumur. Gitu. Jalan dan apa Pak? Sumur. Kok panjenengan punya uang untuk membangun masjid, bagus, bagus Pak. Man bana masjidan fil ard, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di bumi, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Bagus. Tapi kalau kita jujur terhadap dalil-dalil ini kita kumpulkan, kemudian kita simpulkan, ternyata amal jariyah itu yang paling bagus untuk sumur, untuk jalan. Artinya yang untuk kemaslahatan umum, untuk kemanfaatan publik yang luas, maka itu nilai kebajikannya lebih besar. Lek penjenengan bangun masjid enek manfaate, nggo sapa? Nggo umat Islam tok, enek toke, Pak. Tapi kalau penjenengan wakaf untuk jalan, orang Hindu, orang Nasrani, orang Buddha, orang Konghucu, para kapitayan, pengikut kapitayan ikut lewat. Lah pertanyaannya, memberikan kemanfaatan terhadap orang lain yang non-muslim boleh apa enggak? Berpahala apa enggak? Berpahala. Nah, orang ketika punya uang, dia umrah, bagus. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Ada dalilnya, Pak. Tapi orang seringkali kayak menjadi tren, sebab memang mendongkrak prestis. Ketika dia itu update status sedang di samping Ka'bah, sedang di Nabawi dan sebagainya. Tapi kok kita nggak pernah melihat
Banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita, banyak tetangga kita, orang-orang di sekitar kita yang mereka itu rumahnya nggak layak huni, yang mereka itu ingin sekolah tapi nggak punya biaya, yang dia nggak berani tinggal di rumah karena dikejar-kejar oleh rentenir. Dia sakit, tergolek lemas di atas dipan, tapi dia tidak mau berobat, bukan karena nggak ingin sembuh, tapi nggak ada uang untuk biaya. Nah, kelompok yang seperti ini itu kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian. Orang ingin menjadi hamba Allah yang baik, tapi yang dia pikirkan umrohnya, yang dia pikirkan bagaimana mengunjungi Baitullah. Saya tidak mengatakan itu tidak baik, baik, tapi ada yang jauh lebih baik. Panjenengan punya atensi, panjenengan punya perhatian, panjenengan punya kepedulian dengan harta yang panjenengan miliki kepada orang-orang yang kurang beruntung. Maka saya katakan tidak ada gunanya, Pak. Ada uang setahun ping telu umroh, tapi tonggoni kesulitan ekonomi, dia nggak peduli. Itu menurut saya kurang tepat. Maka itu, Pak, tidak hanya berlaku bagi pribadi-pribadi. Kalau panjenengan itu memahami hikmah awal didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah misalnya, itu ternyata Kiai Dahlan inspirasinya, Pak, itu dari surah Al-Ma'un yang Allah berfirman dengan nada yang sangat sarkastis, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bentuknya istifham, bentuknya pertanyaan, tapi sangat menusuk hati. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ngerti ya? Ngerti tak ira? Wong sing agamane goroh ne agama. Siapa mereka? Allah yang berfirman, fadzalikal ladzi yadul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi Allah menyebut dua kelompok orang-orang yang jikalau kita abaikan, jikalau kita nggak pedulikan, maka kita mendapatkan label sebagai pendusta agama. Ayo, kalau kita komitmen terhadap dalil, saya nggak pernah umroh, saya punya uang nggak umroh, apakah saya termasuk pendusta agama? Apakah saya pendusta agama? Tidak. Tapi ketika saya punya uang, andai saya ambil untuk memberi kepedulian terhadap anak yatim, kepada fuqara, kepada masakin, nggak ganggu stabilitas ekonomi keluarga, saya nggak peduli terhadap dia, maka saya disebut pendusta agama. Maka kalau kita mau menggunakan logika kita, Pak, sesuatu yang jikalau kita tidak lakukan kemadaratannya lebih besar, berarti itu lebih urgent. Saya tidak umroh, hampir tidak ada kemadaratan, tidak ada dalil yang bisa digunakan untuk mencela saya. Tapi saya nggak peduli terhadap orang miskin, nggak peduli terhadap fuqara, nggak peduli terhadap anak yatim, padahal punya uang untuk memberi kepedulian terhadap mereka. Saya pendusta agama. Maka saya lantang sampaikan, orang enek gunane, Pak, Muhammadiyah punya rumah sakit yang besar, hampir di setiap kota, di setiap kabupaten punya rumah sakit besar.
kalau orang-orang miskin masih tidak kuat berobat di rumah sakit miliknya Muhammadiyah. Nggak usah kita membanggakan Muhammadiyah punya universitas yang besar, maju. 5 universitas terbaik di dunia, 1 di antaranya miliknya Muhammadiyah. 10 besar perguruan tinggi terbaik di dunia, yang 2 miliknya Muhammadiyah. Tapi apa gunanya semua itu jikalau anak-anak miskin nggak kuat menempuh pendidikannya di universitas miliknya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah harus reinterpretasi. Jadi kudu dinilai ulang, ada istimbat ulang. Sakjane tuh rikala semono Muhammadiyah ini didirikan untuk apa dan mau ngapain. Rumah sakit itu sebetulnya yang profit oriented apa social oriented. Universitas, sekolah-sekolah miliknya Muhammadiyah itu profit oriented atau social oriented. Untuk kepentingan sosial atau golek duit. Ini harus jelas, Pak. Nah, itu memahami ibadah tidak hanya yang bersifat seremonial, yang bersifat mahdhah. Jadi penjenengan misal, Pak, dakwah di tengah-tengah masyarakat itu apa harus pinter pidato, hafal hadis, hafal ayat Quran, kemudian bisa dalil dengan fushah yang benar? Tidak harus begitu, Pak. Ada atlet voli dari Jember, jenengan tentu kenal. Namanya Megawati Hangestri Pratiwi. Dia menjadi salah satu pemain di klub voli Korea, Red Spark, gitu. Nah, dia pakai jilbab, dia santun. Orang kemudian tertarik, ternyata Islam itu mengajarkan karakter yang semacam ini. Dia ini terbawa dengan kultur Jember. Kalau salaman dengan yang lebih tua dicium. Sama teman-temannya dia baik. Megawati, kamu kok baca sesuatu ketika mau bertanding, kamu baca apa? Saya baca sholawat. Ternyata ini menjadi daya tarik. Dia mungkin nggak bisa dalil, dia mungkin nggak bisa berceramah, tapi banyak orang tertarik kepada Islam gara-gara apa yang dilakukan oleh Megawati. Ada lagi atlet MMA, namanya Khabib Nurmagomedov. Ternyata nama Magomed atau Gomedov itu artinya Muhammad, Pak. Jadi orang Rusia itu kalau orang Dagestan itu menyebut Muhammad itu Magomed. Kalau penjenengan tahu ada atlet MMA yang lain Magomed Ankalaev, itu Magomed maknanya Muhammad. Nah, Khabib Nurmagomedov, Pak, 29 kali nggak pernah kalah, Pak. Kemudian dia sebelum ada seorang pun merebut gelarnya, dia berhenti, Pak, begitu saja. Dia ditawari main dengan kontrak yang luar biasa, tapi dia nggak mau, Pak. Kenapa? Sama ibu nggak boleh. Jadi yang menghentikan Khabib siapa, Pak? Ibunya. Ibu sudah melarang saya nggak mungkin bertanding
tanpa direstui oleh ibu saya. Jadi berapapun uang yang dijanjikan, dia nggak tertarik karena dia ingin berbakti kepada ibunya. Suatu saat dia diwawancarai, Pak, oleh wartawan wanita. Dia sama sekali tidak melihat wartawan yang memberi wawancara ini, karena menurut agama memang tidak boleh. Jadi dia tidak melihat sama sekali. Ketika wartawan ini ditanya, apakah engkau tidak tersinggung? Perhatian terhadap kamu? Tidak. Saya tahu karakter Habib. Dia justru menghargai saya, enggak seperti yang lain pelotot-pelotot seakan-akan tidak menghargai saya. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, maka sekali lagi penjenengan jangan memahami ibadah hanya yang bersifat ritualitas, yang bersifat seremonial, ibadah mahdhah, jangan. Tapi hal-hal yang di luar itu harus pula penjenengan perhatikan, sebab itu porsinya justru lebih besar. Nah, ketika saya mengatakan bahwa tugas kita di dunia dijadikan oleh Allah, kemudian kita diperintahkan untuk menjalani kehidupan ini untuk menghambakan diri kepadanya, itu memang Allah sampaikan, wa ma umiru, dan mereka itu tidaklah diperintahkan illa, kecuali. Karena kalau diawali dengan tidak, kemudian ada illa, istisna lil isbat, itu artinya adalah fungsi satu-satunya, Pak. Itu kalau ditranslate dalam bahasa Mojokerto, lan ora den perintahake kejaba mung kon ibadah, kecuali agar beribadah kepada Allah, liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa. Nah, karena itu fungsi satu-satunya para bapak dan ibu, maka apapun yang kita lakukan tidaklah boleh bergeser dari tujuan itu. Awake dhewe iku ditadekne Gusti Allah kon ngabekti. Kata liya'budullah itu biasanya dalam Al-Quran terjemah, translate-nya agar menyembah kepada Allah. Saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan, saya tidak setuju dengan translate ini. Kata liya'budullah ini maknanya bukan menyembah Allah, tapi menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian atau penghambaan itu memang salah satu bentuknya adalah penyembahan. Bentuknya rukuk dan sujud. Tapi itu bukan bentuk pengabdian satu-satunya. Penjenengan diperintahkan oleh Allah untuk talabul ilmi, untuk ngangsu kaweruh, memfamiliarkan diri dengan majelis-majelis taklim semacam ini. Karena itu perintah Allah, penjenengan datang ke sini, ini bentuk penghambaan apa bukan? Iya. Penjenengan diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Penjenengan lakukan itu, ini bentuk penghambaan apa enggak? Seorang istri taat sama suami, ini bentuk penghambaan apa bukan? Iya. Harus diniatkan untuk itu dan jangan pernah bergeser dari itu. Sebab itu tujuan satu-satunya. Makanya sering saya sampaikan, Mbak, ada seorang istri yang taat pada suaminya, tapi yang terbersit di dalam benak itu karena
suaminya ini baik, suaminya ini romantis, suaminya ini dermawan. Jadi uang belanja itu nggak pernah hitung-hitungan. Iya Bu, sampai seminggu 5 juta cukup ora. Jadi nggak pernah telat gitu. Dia romantis, dia baik, dia penyayang. Maka istrinya taat kepada dia. Bu, sampean taat pada suami. Iya. Kenapa menjadikan taat kepada suami? Karena suami saya ini baik, dia romantis, dia dermawan. Maka ini tidak bernilai ibadah dan tidak mendapatkan nilai kebajikan di sisi Allah, guys. Nggak ada. Nah, kenapa? Sebab nggak ada kaitannya dengan Allah. Tapi ketika seorang istri taat kepada suami, dia ditanya, apakah ibu taat pada suami? Iya. Kenapa ibu taat pada suami menjenengan? Karena taat pada suami adalah perintah Allah. Loh, suami ibu kan jahat, suami ibu kan bakhil. Masa penjenengan 1 minggu cuma dikasih 50.000? Itu pun suami ibu jahat. Kalau orang Jawa bilang sering moronan tangan, dikit-dikit chat, dikit-dikit hot, dikit-dikit strike. Jadi ibu seperti samsak saja bagi dia. Kok ibu tetap taat? Kalau dia begitu, itu urusan dia dengan Allah. Yang saya tahu, Allah memerintahkan saya untuk taat dan baik kepada suami. Sekalipun dia jahat, sekalipun dia bakhil, sekalipun dia galak, nggak ada romantisnya sama sekali, saya tetap taat kepada dia. Ini baru perempuan luar biasa. Cuman yang jadi masalah, ibu-ibu, panjenengan ingin jadi wanita yang luar biasa atau wanita yang biasa-biasa saja? Munio? Hah? Luar biasa. Jadi suami panjenengan jahat, panjenengan tetap harus taat. Suami panjenengan bakhil, tetap harus taat. Sebab itu urusan dia dengan Allah. Sebab kalau suami dermawan, baik, romantis, perhatian, kemudian sang istri ini baik pada suami, iku ora usah ngaji iso nglakoni. Nggih napa? Sebab naluri orang yang disikapi baik akan membalas dengan kebaikan. Tapi ketika suami kurang ajar, dia tetap taat. Oh, ini kalau enggak wanita-wanita yang biasa hadir di kajian akad pagi pasti sulit melakukan. Gimana betul Pak? Nah, jadi kembali kepada yang kita bahas. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah, baik dalam bentuk yang mahdhah, yang bersifat seremonial, ritualitas, atau yang ghairu mahdhah. Yang penting menurut tataran agama ada nilai penghambaan, ada nilai pengabdian kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, tujuan Allah menghidupkan kita itu berdasarkan dalil, itu sebagai khalifah Pak di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika jauh-jauh sebelum menjadikan Adam sebagai manusia yang pertama, dia memberikan maklumat woro-woro di depan para malaikat. Ini ja'ilun fil ardi khalifah.
Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Lah khalifah itu apa tugasnya? Para ulama berpendapat khalifatul ard, khalifah di bumi, itu tugasnya memanage bumi bagaimana agar menjadi baik. Sehingga apapun kapasitas penjenengan misal jadi penguasa, penjenengan jadi pedagang, penjenengan jadi petani, penjenengan jadi pemimpin, semuanya itu harus ditujukan untuk mengemban amanah sebagai khalifah, yaitu memanage bumi ini bagaimana agar menjadi baik. Nah, orang yang jadi pemimpin itu sudah enggak memikirkan bagaimana wilayah yang saya pimpin menjadi baik, orang-orang yang saya pimpin terayomi dan terayemi, tidak memikirkan hal yang demikian. Berarti dia enggak sadar bahwa dia adalah sebagai khalifah. Iya Pak, dikongkon jadi presiden malah korup, malah membuat dinasti, seakan-akan negara ini milik keluarganya. Dia mestinya komitmen terhadap aturan, komitmen terhadap undang-undang, sebab ini real. Orang itu kalau sudah nggak taat pada aturan, manakala nggak sesuai dengan aturan, bukan dia yang menyesuaikan, tapi aturan yang dirubah, rusak, ambyar. Iya. Jadi aku duwe anak, lek manut undang-undang belum cukup umur, bukan nunggu sampai umurnya cukup, tapi undang-undangnya yang dirubah. Amoh guys. Ya. Ini berarti dia nggak sadar bahwa dia itu sebagai khalifah. Sehingga orang yang sadar kapasitasnya sebagai khalifah, maka dia berusaha menciptakan dunia ini ya apa amrih apike, ya apa amrih tentremi. Bagaimana menciptakan kedamaian di dunia ini? Pantang bagi seorang yang beriman, yang sadar kapasitasnya sebagai khalifah, dia justru menjadi biang kerok terjadinya keributan-keributan, ketidakdamaian dan sebagainya. Adam alaihi salam itu diproklamirkan oleh Allah. Ini sebelum diciptakan, Pak. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan apa? Khalifah. Di mana? Fil ard, di bumi. Cuman yang jadi pertanyaan, begitu Allah ciptakan Adam, ternyata enggak diturunkan ke bumi, tapi disuruh bertempat tinggal di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Kamu berdua, kamu dan istrimu tinggal sana di surga. Nah, kemudian melalui serentetan peristiwa, akhirnya dia diusir dari surga, disuruh turun ke bumi. Orang yang kritis akan bertanya, loh, lek memang tujuannya Gusti Allah menciptakan Adam untuk dijadikan khalifah di bumi, ngapa kok gak langsung diturunkan ke bumi menjadi khalifah, tapi disuruh tinggal di surga, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang dia divonis sebagai pihak yang bersalah, kemudian terusir secara terhina sebagai hamba yang berdosa. Nyapa kok gaya lakon semacam itu? Kalau penjenengan mengikuti cerita Al-Quran, dan ini versi yang paling benar, ini kan Adam
kemudian Hawa, kemudian iblis. Ini kan menjadi pemeran utama, Pak, dalam kisah itu. Itu ada pelajaran yang luar biasa itu. Yang pertama, Allah itu ingin menunjukkan bahwa kelak kamu ini akan menghadapi musuh di dalam mengemban kekhalifahanmu, yaitu makhluk yang karakternya seperti iblis. Jadi orang-orang seperti iblis dan sekutu-sekutunya, baik yang dalam bentuk jin dan manusia, itu akan selalu menghadapi, harus kita hadapi, menghalangi kita, berusaha menggagalkan kita di dalam mengemban tugas kekhalifahan. Itu ditunjukkan, Pak, oleh Allah, sehingga dikatakan setan itu lakum aduwwum mubin. Lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Dikasih tahu itu. Karakternya gimana? Dia pembohong. Karakternya gimana? Dia selalu menjanjikan yang indah-indah. Karakternya gimana? Dia hanya punya satu tujuan, yaitu mencelakakan kita. Maka bujuk rayu setan dalam bentuk apapun jangan diikuti, Pak. Itu semuanya bertujuan agar kita terjerembab ke dalam kehinaan. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yang diajarkan Allah kepada Adam termasuk kita, bagaimana mensikapi kesalahan. Jadi Fonis sebagai pihak yang salah, nyapa dia diperintah nggak mau. Jadi kalau iblis diperintah nggak mau, kalau Adam dilarang ngengkel, kan begitu. Tapi ketika keduanya sama-sama divonis salah, itu di dalam merespon kesalahan dosa yang telah dia lakukan, iblis dan Adam merespon dengan sikap yang berbeda. Kalau iblis itu menganggap bahwa kesalahan ini gara-gara Adam, padahal fakta kasus nggak ada kaitannya dengan Adam sama sekali. Apakah ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, ini karena permintaan Adam? Ya Allah, tolong memerintahkan malaikat termasuk iblis untuk sujud kepadaku. Apa begitu? Tidak. Lalu Allah perintahkan iblis dan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Siapa yang berinisiasi? Allah sendiri. Tapi begitu Adam, begitu iblis nggak mau sujud kepada Adam, kemudian dia divonis sebagai pihak yang salah. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, tapi dia lebih melihat kepada siapa saya diperintahkan untuk sujud. Maka ini, Pak, menurut iblis yang patut dipersalahkan adalah Adam. Goro-goro Adam saiki aku dimurkai karo Gusti Allah. Makanya lek enek uang divonis salah, kemudian cik nyakot kiri kanan depan belakang, wi mentale iblis. Jadi golek kambing hitam itu mentale iblis. Tapi Adam berbeda. Dia saya. Kepada siapa kamu zalim? Pada diri kami sendiri. Sama sekali tidak menyebut iblis, Pak. Padahal fakta kasus Adam ini
dianggap salah gara-gara dibohongi oleh iblis. Tapi entah demikian, Adam nggak menyebut nama iblis sama sekali, Pak. Itu kan Adam tinggal di surga, didatangi oleh iblis. Kalau di dalam Bible, konon iblis ini datang dalam rupa, nama Pak? Ular. Dalam Bible begitu, wallahu a'lam. Maka iblis tanya kepada Adam, Adam, how are you? Ya apa kabari? Baik. Dan ini awakmu apa-apa oleh, no? Semuanya boleh. Apapun yang saya inginkan oleh Allah diberi. Masa nggak ada yang dilarang? Ada. Saya ini cuman nggak boleh mendekati pohon itu loh. Saya nggak boleh mendekati pohon itu. Tapi yang lain los, yang lain boleh. Lalu Adam ketika sudah ngomong demikian, iblis memerankan karakternya, Pak, sebagai pembohong. Dia berpura-pura sedih. Duh, Adam, celaka kamu. Loh, kok celaka? Iya, ternyata kenikmatanmu yang begitu besar di surga itu nggak bisa kamu nikmati untuk selama-lamanya. Ternyata Allah tidak menghendaki kamu tinggal di surga selama-lamanya. Buktinya apa? Kamu tidak boleh mendekati pohon itu. Pohon apa, Pak? Lek penjenengan ngarani pohon huldi, berarti penjenengan bolone iblis. Jadi sampai sekarang Allah, Rasul tidak pernah menyebut pohon itu pohon huldi. Yang menyebut pohon huldi siapa, Pak? Iblis. Duh, ciloko Adam, ternyata kamu tidak boleh tinggal di surga untuk selama-lamanya. Buktinya kamu tidak boleh mendekati pohon itu. Itu namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Maka orang yang bisa memakan buahnya, dia akan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kamu jangankan memetik buahnya, jangankan memakan, mendekati saja kamu nggak boleh. Berarti Allah punya mau, kamu nggak boleh tinggal di surga untuk selama-lamanya. Masa begitu? Demi Allah. Sumpah Pak Iblis, demi Allah. Nah, makanya Adam dan istrinya tertipu. Fakta kasus sing ngapeki sinten, Pak? Siapa yang membohongi? Iblis. Itu andai dibawa ke persidangan, tapi yang netral loh, Pak, bukan yang penuh intrik dan intervensi, kayak sidang ijazah palsu nih loh, Pak, enggak. Niku pomo pure yang dianggap salah kira-kira iblis atau Adam? Iblis. Tapi Adam tidak menyebut nama iblis. Rabbana zalamna anfusana. Siapa yang salah? Dan kami. Kepada siapa kamu salah? Kepada diri kami sendiri. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya Adam. Taubatnya Adam diterima oleh Allah. Ada tak pelajaran di situ? Nah, setelah dianggap mendapatkan pelajaran yang cukup sebagai bekal untuk mengemban amanah sebagai khalifatul haq, Adam kemudian diturunkan ke bumi. Jadi skenarionya semacam itu. Nah, kita sebagai duriyahnya, sebagai anak cucunya Adam, harus sadar akan itu. Makanya tugas kekhalifahan itu banyak yang harus kita lakukan dengan cara bersinergi, melakukan bentuk-bentuk simbiosis. Jadi hubungan yang mutualisme, yang saling menguntungkan, sehingga harus terorganisir, harus punya visi dan misi yang sama. Sebab banyak hal-hal
yang menjadi tugas kekhalifahan yang itu tidak bisa dicapai dan dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Makanya kalau misalnya jenengan itu bergabung dengan ormas-ormas, tentu saya tidak boleh membatasi harus Muhammadiyah, harus NU, harus Al-Irsyad, harus Persis dan sebagainya, nggak bijak. Tapi ketika penjenengan bergabung dengan persyarikatan dengan ormas, itu tugas kekhalifahan akan lebih efektif penjenengan tunaikan. Makanya Allah dawuh wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian segolongan. Jadi unine ayat itu segolongan, Pak. Banyak, Pak, hal-hal yang nggak mungkin bisa jenengan kerjakan sendiri. Kudu kerjasama. Sebab itu memang amal jama'i, tidak boleh dikerjakan secara munfaridan, nggak boleh. Nah, makanya jenengan bergabung dengan persyarikatan, bergabung dengan ormas, gak popo. Wes. Pak, saya ingin bergabung dengan teman-teman yang bukan Muhammadiyah, bukan NU, tapi untuk tujuan ini memberi kemaslahatan kepada orang-orang di tempat-tempat yang terpencil. Gak apa-apa, Pak. Misalnya Hidayatullah, gak apa-apa. Aku sing rademen niku goro-goro fanatis golongan, fanatis organisasi, kemudian saling benci, terkooptasi oleh organisasinya masing-masing, lupa bahwa Islam juga punya tujuan. Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad dan sebagainya hanya alat perjuangan, bukan tujuan perjuangan. Maka dakwah itu yang benar memanggil kepada Islam atau memanggil kepada organisasi Islam. Nah, enek sing gak Muhammadiyah, enek sing gak NU, enek sing jarine gak terorganisir. Tapi ngelok-ngelok nih organisasi-organisasi ini, itu menurut saya juga nggak bijak. Jenenge OTB, organisasi tanpa bentuk. Jangan. Jadi ya terorganisir, ya nek ketuane, ya nek sekretarise, nek bendaharane, nek sing bagian ngidroni surat. Tapi mereka tidak mau disebut sebagai organisasi. Kemudian berkomentar sumbang terhadap organisasi-organisasi yang ada. Ini menurut saya juga kurang bijak. Sehingga kadang-kadang hari ini kita ini kehabisan energi bukan karena kita ini sudah berjuang dengan menghadapi musuh-musuh, tapi energi kita tuh habis justru untuk menghadapi teman-teman sendiri. Masalah-masalah yang kecil dibesar-besarkan, memprovok pengikutnya masing-masing untuk saling benci. Jadi peristiwa misalnya yang hangat ya, misalnya Riyad Bajri, Pak Riyad Bajri, terus kemudian Ustadz Ade Hidayat ngomong nih musik, itu ternyata Pak lek neng Blitar tajam Pak, tajam sekali musik itu loh Pak, tajam sekali. Menggui penjenengan musik itu haram mutlak apa halal bersyarat? Jawab yang tegas loh. Haram mutlak, apapun alasannya, apapun liriknya, apapun jenisnya haram. Apa delok-delok? Terus putih Pak? Delok-delok. Jenengan sing pemahamane delok-delok, saya ingatkan ya, mereka yang mengharamkan musik secara mutlak
banyak di antara mereka itu yang para masyayikh, orang-orang ahli hadis, orang-orang ahli fikih yang keilmuannya jauh di atas kita. Maka panjenengan harus hormati. Nyapa orang nyanyi kan ya ora dosa to, Pak. Aku nggak mau musik, aku nggak mau nyanyi. Ngono ya dosa, Pak. Dosa apa enggak? Tidak. Bahkan nek cara aku layak diapresiasi. Wah, dia hati-hati. Kalau Pak. Ning kelompok yang ini, yang hati-hati ini, ya ojo teman-teman nek nglincipi lambe. Terus ngelak-ngelak nih kelompok yang menghukumi musik halal bersyarat. Jadi ya halal, tapi enggak mutlak, delok-delok. Delok. Engkok lek jenengan ngukumi haram mutlak, jenengan akan berhadapan dengan mayoritas umat Islam. Dan bahkan berhadapan dengan mayoritas ulama. NU punya Yalal Waton, musik. Muhammadiyah punya Mares Sang Surya. Buya Hamka pernah ngarang lagu panggilan jihad. Bimbu yang lagu-lagu rohani ternyata juga banyak yang suka. Bahkan yang pernah nuliskan syairnya adalah Taufik Ismail. Nah ini diharamkan secara mutlak, maka kelompok ini akan berhadapan dengan mayoritas umat Islam. Oke, panjenengan boleh tegak di atas prinsip, tapi nggak usah ngelok-ngelok nih saudaramu yang kebetulan berbeda pendapat. Engkau kita akan kehilangan tujuan. Energi kita habis untuk nukari koncone dewi, lupa dengan tujuan yang asli. Jenengan ngarom-ngarom nih musik secara mutlak, Pak. Dulur-dulur awake dhewe sing NU tiap acara nyanyi Yalal Waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Hubul waton minal iman wala takum minal khirman inhadu ahlal waton haram mulia mono Pak keroyok banser Sang surya telah bersinar sahadat dua melingkar warna yang hijau berseri membuatku rela hati haram mudah-mudahan Pak tahu aku ikokan ya dengan gila betul Pak bahkan Mbak Kula niku mengenal biografinya Buya Hamka. Buya Hamka tidak hanya ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Buya Hamka tidak hanya ketua MUI. Buya Hamka tidak hanya ulama yang sekelas Soekarno saja mengakui kealimannya. Tapi Buya Hamka punya ruh jihad yang luar biasa. Ketika harus memegang prinsip, dia harus berhadapan dengan kebijakan rezim, dia rela di penjara. Dia nggak mau Pak kehilangan prinsip. Maka ngomong nih alim nih, ngomong nih ruh jihadnya jauh Pak di atas kita. Tapi dia juga menciptakan lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci memanggil kolbu berjuang, maju serentak membela kebenaran. Nih, wis rata terus nih, trek terus. Lah, jenengan ngukumi haram, berarti jenengan telah ngukumi orang sekelas Buya Hamka melakukan keharaman. Yang benar gimana? Sudahlah tasamuh,
sama-sama tegak di atas prinsip, tapi nggak usah saling bertekar dengan sesama saudara. Oke? Jenengan pomo takjak karo dulur-dulur NU rukun, siap? Yang muslimat kita ajak rukun dengan yang Aisyah, siap? Yang Muhammadiyah rukun dengan yang NU, siap? Nah, ngono lho Pak. Wes. Pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab ya? Oke, monggo. Kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan, yang jreng-jreng tadi loh, yang jreng-jreng, ya, itu apa itu ya? Ya, silakan dikonfirmasi, memberi kesempatan Ustadz untuk minum sejenak supaya bisa memberikan penjelasan lagi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Tadi mik. Bapak satu, Ibu satu ya, waktunya terbatas. Terima kasih. Tadi Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana nih Bu? Aku enggak. Oh, nggih. Jadi ada orang yang enggak paham Al-Quran, paham hadis, untuk agama Islam. Lalu pertanyaannya, jika ada orang-orang yang bertanya tentang Quran, tentang hadis, itu dia menjawab, saya tidak ngerti, tapi saya punya guru. Orang-orang yang sebetulnya nggak begitu bisa dalil, nggak begitu hafal hadis, tapi tingkah lakunya ini sudah mampu menjadikan orang lain itu tertarik kepada Islam. Sehingga kalau kita pahami, jenengan-jenengan yang bisa membaca Al-Quran bahkan hafal, bisa membaca hadis bahkan hafal, lebih berpotensi, lebih besar kesempatannya untuk berdakwah dibandingkan Megawati yang cuman pemain voli. Ada seorang judoin, Pak, judoin berkebangsaan Mesir. Dia main untuk perebutan medali emas dengan judoin berkebangsaan Jepang. Yang dari Jepang ini naik ke ring itu, Pak, sudah dalam keadaan semper, Pak. Sebab pertandingan-pertandingan sebelumnya sudah menjadikan dia cedera. Maka yang dari Mesir ini oleh pelatihnya, oleh supporternya sudah sikat saja ini kesempatan. Ternyata dia nggak mau, Pak. Akhirnya dia kalah. Nah, kekalahan dia ini mengherankan, Pak. Ketika diwawancarai sama wartawan, dia jawabnya begini. Sebetulnya kalau saya ingin mengalahkan itu mudah bagi saya. Tapi agama saya itu melarang. Jadi melarang untuk meladeni orang yang sudah sakit. Jadi bertanding dengan orang yang sudah sakit ini dia nggak mau. Nah, lalu kamu kan nggak bisa mendapatkan medali. Kamu harusnya mendapatkan medali emas. Kalau hanya karena medali,
saya harus melanggar ajaran agama saya nggak mau. Ini ternyata diblow luar biasa oleh wartawan, punya daya tarik terhadap orang-orang yang dulunya punya kesan miring terhadap Islam. Lalu kalau Megawati ditekok dalile piye, tekoni dalile piye, maka dia nggak usah kemeruh, dia harus menyerah. Saya memang nggak begitu paham. Yang saya pahami, saya mesti hormat pada siapapun, saya mesti hormat dan baik pada siapapun. Sekalipun kamu bukan muslimah, saya harus diperintahkan oleh agama saya harus baik dengan kamu. Ngono yang global saja. Nggak mungkin takon ayate. Wong dhek dituduhi tulisan paling ya ora iso maca. Nggih. Ngaten nggih? Nggih. Satu lagi, ibu-ibu, nggih, yang belakang. Paling belakang tunjuk jari tadi, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Ibu Siti, Pak. Nomor rekening? Keluarnya apa, Bu? Keluarnya? Itu mitetir atau ditinggeng, Bu, jangan dipedet, Pak. Dipedet sebentar, ditahan. Coba. Nggak bisa. Oke. Nggih, Bu. Nggih. Sampun nggih. Nggih. Seorang yang beriman itu puncak daripada tujuannya adalah mendapatkan surga, mendapatkan ridho Allah. Dia sudah berusaha untuk melakukan itu saat nikah dulu. Dia memilih seorang suami yang muslim juga sholat. Kemudian setelah rumah tangga ini berjalan, punya anak, gitu nih Bu. Ternyata suami ini tidak sholat atau memang betul-betul murtad? Tidak mau sholat. Tidak mau sholat ini berarti sudah murtad loh Pak. Karena inna baina rojuli wa syirki wal kufri tarkus sholat. Jadi yang memisahkan seseorang dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya, karena dia meninggalkan sholat. Nah, istri ini harus memastikan ketika dia tetap berumah tangga dengan suami ini, kira-kira akidahnya. Bisa enggak dia sampai akhir hayat memegang Islam sebagai agamanya? Kalau suaminya mengganggu, berpotensi menjadikan dia murtad, maka wajib untuk cerai. Tapi kalau masih bersama, enggak ganggu, ada kan yang enggak ganggu, tapi dia enggak mau sholat, dia tetap dinasihati. Jangan pernah bosan, tetap dinasihati, tetap diomongi. Nggih. Sepanjang dia enggak ganggu, dia berumah tangga terus enggak apa-apa. Jangan ditakut-takuti, dia kan non muslim, berarti setiap kali kita berhubungan statusnya kan zina. Jangan terlalu jauh itu. Jangan terlalu jauh itu. Pokok penjenengan bisa memastikan akidahnya selamat, enggak ganggu agamane, enggak apa-apa diteruskan. Malah ngomong wis cerai, wis pegatan. Niku orang yang mikirnya pendek. Dia sudah punya anak, guys. Dia sudah punya rumah. Orang itu kalau cerai sudah, Pak. Itu yang pasti jadi korban adalah anak. Bukankah Fir'aun masih bersama terus dengan
istrinya yang mukminah. Padahal Fir'aun niku kafir 24 karat. Jelas. Saya yakin sejahat-jahatnya suaminya wanita ini tidak sejahat Fir'aun. Nggih. Nggih. Ngaten Bu nggih. Nggih. Sampun. Sikap benar, terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pencerahan pagi hari ini. Banyak sekali yang dapat kita dapatkan ilmu pada pagi hari ini. Saran untuk ibu yang bertanya tadi, yang mungkin itu temannya atau saudaranya pada yang kasus itu, nek ndak mau sholat dijak taklim mawon, tidak usah sholat taklim mawon. Biar dinasihati Ustaz. Ya. Oke, terima kasih. Satu pengumuman untuk infak pagi hari ini